Juga tadi kurang kopi bahasanya dari sawit. Ini teman saya, saudara saya ini Pak Tony, gimana ini saya belum jelas kan begitu. Jadi bersama dengan itu kami dengan berharap perihal sawit juga dimohonkan untuk dikopi kembali Pak. Baik. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir ini opo iki? Ya, saya rasa itu aja lah dulu. Hilang. Ya, makasih Pak, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, begini, ketika kita membuat browder atau oven untuk ayam DOC, nomor 1 prinsip harus panas. Suhu minimal di sini 30 sampai 35 derajat Celcius. Satu lampu 5 watt cukup, asalkan, ada asalkan, semua rapat. Depan ini Pak kasih jendela, ini pakai kawat kasa boleh, tapi kalau malam tolong ditutup juga, pakai plastik, pakai tirai plastik kecil. Terus yang kedua, saya minta maaf, ini sepele. Medianya Bapak Ibu bawah, kalau pakai tikar plastik kira-kira kotorannya numpuk enggak? Kalau kotoran tanpa pengurai pasti muncul namanya amonia. Kalau keluar amonia pasti ayam itu sakit. Paling tidak sakitnya apa? Sakit mata. Yang kedua senot. Yang ketiga kadang-kadang berak hijau. Batuk, nah, seperti itu. Supaya ini tidak lembab harus diberi media. Kalau media kami adalah kotoran sapi, kotoran kambing sama sekam. Ini namanya liter atau alas. Supaya apa? Ketika ayam buang kotoran di sini, dia terurai di situ. Paginya plastiknya ini dibuka supaya udara masuk. Tapi nunggu udara sudah mulai pagi agak hangat sedikit. Terus yang kedua masalah kepadatan. Kepadatan Bapak Ibu 1 meter persegi itu maksimal 50 ekor. Bapak tadi ukurannya 70 kali 1 meter. Diisi 70 ekor. Kira-kira apa yang terjadi dengan ayam di dalam? Pasti tumpang tindih. Pasti mati. Matinya apa? Yang pertama ketindihan. Yang kedua makannya jelas tidak bisa teratur. Tidak bisa rata. Sehingga ada yang menang, ada yang kalah. Tempat makannya kalau untuk kecil gini pakai baki Pak. Yang cukup lebar supaya makannya itu cukup. Terus minumnya baru kasih kuteja. Ini kunci nomor 1. Kalau di dalam browder, di dalam oven ayam ini tidak berhasil dengan baik, nanti ayam ini akan mati di usia 2 bulan Pak. Matinya asites, kembung. Karena apa kembung itu? Karena waktu kecil dia pencernaannya tidak bagus. Karena itu kunci utama di sini. Kalau seandainya kalau dengan induknya kenapa lebih aman? Kalau dengan induknya, induk itu jauh lebih pintar ngontrolnya. Tapi karena kita sudah bergerak ke pertanian, ke peternakan yang agak modern, Bapak Ibu minta tolong buatkan box ini yang betul-betul sempurna. Bapak bisa lihat di belakang lah, tanya ke anak-anak di belakang ya. Cara untuk ngopennya berapa begitu, bagaimana begitu. Ini untuk ayam. Masalah pakan Pak, enggak apa-apa pakai konsentrat pun enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau pakan buat sendiri, jagung 1, padi 1, asola kalau ada 2. Kalau kita hitung protein ini sudah tinggi sekali. Asola ini protein kasarnya di atas 30%.
Jagung sendiri sudah 14%, kalau padi sekitar 8%. Karbohidratnya cukup. Jadi caranya serendam semalam, biarkan sehari, fermentasi, besoknya akan keluar tunas. Nah, ketika sudah keluar tunas akar kecil-kecil itu baru digiling. Supaya apa? Apalagi kalau untuk ayam kecil dia bisa makan sampai habis. Di blender boleh, dicoper boleh, digiling boleh. Ini untuk ayam. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya untuk apa tadi? Saya lupa tadi. Setelah digiling, dicampur azola langsung dikasih makan. Oh enggak, dikasih, sorry begini. Ini dicampur jadi satu dengan azola untuk fermentasinya. Fermentasi dulu. Terus habis itu digiling sama-sama. Azolanya kan agak basah. Ketika kena jagung kering atau basah? Biarpun dia habis direndam dia kan tetap kering. Padi juga kering sehingga apa kondisinya jadi mamel. Mamel itu tidak kering, tidak basah, tapi tidak keluar air. Begitu ya. Ketika sudah digiling dia sudah jadi kayak agak kering sudah. Dicampur dulu Pak, baru keluar akar, baru digiling. Jadi minta maaf, jangan digiling dulu. Dicampur dulu baru digiling. Sama azolanya. Sama azolanya, betul. Gabah padi yang bagus Pak, yang ada isinya. Supaya dia tumbuh tunas. Ini kalau mau mahal Bapak Ibu. Karena apa saya pakai ini? Karena minta maaf, harganya dedak dengan harganya padi itu tidak selisih jauh. Lah kalau dedaknya itu bukan dedak bagus, rugi kita beli. Lebih baik beli padinya. Begitu. Terus yang kedua tadi sawit dulu saya jawab deh. Sawit cara terbaru Pak, saya minta tolong. Per hektar saya perlu sapi satu. Sapi satu ini kalau Bapak baik hati tolong dikasih 1/4 kilo 250 gram dedak. Dicampur, diminum, ditambah garam 1 genggam. 1 genggam itu kurang lebih sekitar 30 gram. Ini dicampur dengan nutrisi, nah saya nyebutnya itu Pak. Nutrisi 1 mili per ekor per hari. Ciri utamanya satu, kotoran sapi yang keluar Pak, Bapak langsung pegang, langsung Bapak cium, tidak berbau. Sudah bau tanah. Pakannya terbagus kalau ada solid, kasih makan solid. Solidnya per ekor maksimal 5 kilo. Terus yang kedua, seratnya dari pelepah sawit. Kalau tidak ada solid berarti pakai pelepah sawit sama rumput-rumput yang ada di dekatnya tanaman sawit. Lah nanti Bapak Ibu di sini keluar kotoran sama kencing. Ini dicampur jadi satu. Urin sapinya sama kotorannya dicampur satu. Ini sekitar 30 kilo, ini sekitar 30 liter. Bapak masukkan dalam drum. Kalau dipakai mupuk sekarang tinggal diaduk, tinggal dicampur air. 1:10. Jadi ini kan ada 60, berarti airnya berapa? 600 liter. Kalau seandainya diberikan langsung bagaimana? 1 pohon boleh diberikan maksimal sekali pemupukan 6 kilo. Jadi 1 hari itu Bapak Ibu, 1 sekotoran sapi ini bisa untuk 10 pohon. Bapak gilir terus. Nanti sampai habis semuanya ulangi lagi seperti itu. Kalau seandainya tidak bisa seperti itu Pak, saya tampung dulu, nanti ketika sudah banyak baru saya aplikasikan, boleh. Ketika nyimpen tidak usah diapa-apakan. Sudah masukkan dalam tandon atau bak, selesai. Nanti waktu aplikasinya supaya tidak terbakar tanamannya 1:10. Kalau seandainya hujan, bahagia Bapak Ibu, tidak usah bawa air banyak-banyak. Pas hujan tinggal ditabur di pinggirnya, tapi minta tolong
pokoknya dibuatkan kotak dulu Pak ya, biar airnya habis dipupuk tidak pergi kemana-mana. Nanti habis dipupuk terus selamat jalan ikut air ya jangan. Paham maksud saya di sini? Ada selokan seperti itu. Terus pertanyaan tadi apalagi Pak kira-kira tadi? Sudah ya. Ada lagi kira-kira apa? Lagi masnya? Anaknya ini? Iya. Solid boleh diberikan, kalau solidnya banyak dijemur Pak, dikeringkan baru dikasihkan. Tidak usah fermentasi, tidak apa-apa. Kalau mau fermentasi lebih bagus. Seandainya fermentasi bagaimana? 1 solid, 2 pelepah. Digabung jadi 1. Tapi pelepah dicoper ya. Pelepah dicoper campur dengan solid. Sudah itu cukup sudah. 1:2. Apalagi Bapak kira-kira? Satu lagi Pak yang tadi agak kelupaan. Iya. Masalah telur yang tidak jadi netas. Baik. Ini. Oke. Terima kasih Pak. Telur yang tidak jadi netas, Bapak Ibu ambil 20%. 20% itu seperti ini. Seandainya telur itu Bapak timbang totalnya ketemu 2 kilo. Supaya ini bisa jadi nutrisi, berarti harus ditambah 8 liter air kelapa. Prosesnya cuma habis digiling, ditumbuk atau di blender atau terserah, ditutup rapat, gasnya dikeluarkan sehari 4 kali sampai tidak keluar gas, sudah jadi nutrisi. Tidak usah diapa-apakan. Tanpa gula, tidak apa-apa. Dosis pemberian, kalau ini dipakai untuk mupuk tanaman, 50 mili per tangki. Kalau ini dipakai untuk ayam, dosisnya 1 mili per liter. Kalau ke ayam ini jadi obat sakti, obat anti penyakit. Untuk pencegahan. Ayamnya jadi lebih sehat, lebih kulitnya mengkilat, begitu nanti. Ciri-ciri ayam sehat ya, jengger merah, paruh kering, bulu mengkilat, begitu. Gerakan agresif. Oke. Bisa dipahami Pak kira-kira? Bapak Ibu jangan malu ya, kalau seandainya masih kurang jelas, besok kalau saya pas duduk di mana boleh datang tanya, boleh. Bapak sudah jauh-jauh datang, mari Bapak, ya silakan. Melanjutkan tadi yang untuk konsentrat Pak. Ya. Untuk yang tadi melanjutkan konsentrat itu kan kita buat jagung, padi dan asola dicampur supaya berkecambah Pak. Betul. Itu kan kalau misalnya kelebihan gimana Pak setelah digiling kan pasti ada sisa, misalnya 1 kilo atau berapa, itu disimpannya gimana? Difermentasi atau dibiarkan gitu. Terus gimana satu lagi Pak, asola silakan. Itu cukup untuk ayam atau dicampur dengan yang lain misalnya dedak atau gimana difermentasi gitu Pak? Gimana Pak? Asola dengan dedak difermentasi itu cukup untuk pakan ayam atau gimana nutrisinya gitu Pak? Baik, gini. Terima kasih Pak. Kalau untuk ayam, kalau mau jagung, padi dan asola ini sudah terbagus. Terus kalau ada buatnya kan tidak mungkin sedikit toh Pak, sekali buat kan langsung planning 1 minggu, begitu kan. Kunci utamanya, tadi sudah buat pakan ayam belum? Kunci utamanya harus padat. Kalau perlu diinjek-injek sampai betul-betul padat. Tujuannya apa? Ketika ini padat, Bapak Ibu, ini padat nih, udara tidak bisa masuk. Ketika udara bisa masuk terjadi masuk udara, di sini terjadi proses pembusukan. Ciri utamanya kalau terjadi pembusukan berubah suhu menjadi panas. Dan kalau sudah panas, ayam tidak mau makan. Karena dia rasanya pahit. Tetapi kalau cuma 1 minggu dan ini padat, ngambilnya pakai itu ya, pakai keroan ya, pakai sendok begitu ya. Ambil secukupnya, sisanya ditekan-tekan lagi. Itu awet sampai 1 minggu tidak masalah. Tetapi kalau Bapak Ibu buat sampai penuh, semua penuh seperti ini, sampai 1 bulan pun aman, asalkan ditutup rapat. Kalau sudah dibuka, kalau boleh maksimal 1 minggu. Jadi saran saya, tempatnya pun kita sesuaikan.
Jangan buat tempat yang terlalu besar supaya apa? Tidak ada udara di situ. Pakai ember-ember bekas atau kasih plastik double, itu paling aman. Jadi ciri Bapak Ibu fermentasi. Seandainya Bapak Ibu contoh nih untuk kambing buat silase. Habis diberikan ke palungan Bapak Ibu. Kemudian ada sisa, betul kan? Dibersihkan kan? Ditampung kan? Ketika ditampung cuma ditutup biasa, apa yang terjadi dengan pakan itu jadinya? Suhunya panas sekali. Ketika suhu panas sekali, ternak tidak akan pernah mau makan. Karena dia sudah terjadi proses pembusukan. Jadi ternak ini Bapak Ibu maunya fermentasi kayak buat tape. Suhunya anget, rasanya manis. Kalau suhunya tinggi, rasanya pahit. Berarti cocoknya untuk apa? Untuk pupuk. Begitu. Karena itu ngasih makan tidak boleh terlalu banyak juga. Bisa dipahami? Baik. Ayo di sebelah sini 2. Mari. Oh ini belakang dulu, 1 depan ya. Baik, mari. Baik, terima kasih. Saya Anton dari Landak, Kalimantan Barat. Baik, Bapak. Saya ini mau menyampaikan titipan pertanyaan dari istri saya. Baik, Pak. Yang sebenarnya istri saya yang lebih getol ikutnya BSM ini ketimbang saya. Saya nimbrung dia, akhirnya harus mendukung dan terpaksa harus mendukung. Baik. Yang pertama, kami sudah budidaya asola dari bulan April. Itu sudah berhasil dari 2 kolam, yang satu 2 kali 4, yang satunya 1 kali 1,5, 1 kali 2 meter. Nah, tapi pernah yang 1 kali 2 meter itu tiba-tiba mati menghitam. Itu yang pertama. Terus yang mati menghitam karena 2 kolam, jadi masih ada 1 yang 2 kali 4 itu suburnya bukan main. Dan kami sudah panen untuk yang kolam besar itu sekitar 3 kali panen sudah. Mungkin udah 4 kali, yang kemarin istri saya sudah panen lagi. Kami sudah buat pakannya juga dari itu, dan sudah terkumpul pakan bercampur dengan limbah Rumah tangga. rumah tangga itu sekitar udah 8 itu. 8 atau 9 lah. Timba. Iya, timba yang cat. Sudah luar biasa ini. Ayamnya baru 2. Yang kemarin lagi yang ini kami tiba-tiba kaget lagi, kejadian yang sama terulang. Mati lagi. Mati lagi. Ternyata setelah kami cek, ulat yang banyak menggulung di bawah itu. Nah, pertanyaannya istri saya itu bagaimana mengatasi ulat? Menurut kami ulat yang membunuhnya. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini istri saya juga dia karena tertarik dengan alganya, videonya alganya Bapak tuh. Dia mencoba membuat parit itu, enggak tahu lah, pokoknya dia yang buat. Kebetulan musim hujan, ada mata air di atas, jadi air itu merembes, jadi dianggap ini mungkin alga yang dimaksud katanya, yang mengerak di lintasan air yang merembesan itu diambilnya pakai sendok, diambilnya pakai ya dikumpulinnya. Dia bingung gimana cara buat nih, coba-coba sedikit katanya. Susah dapat rumen sapi dengan keraknya di comberan itu. Betul. Nah, ada enggak pengganti lain untuk mengganti mikroorganisme yang ada di kerak itu katanya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, ini khusus untuk gigitan anjing gila, Pak. Ada enggak herbal atau semacam pertolongan pertama? Digigitnya sudah lama atau baru, Pak? Kemarin ada tetangga kami 3 bulan, karena mungkin enggak disuntik, enggak tahu,
meninggal. Terus ada yang baru-baru juga, baru digigit seminggu, bawa ke rumah sakit, meninggal juga di sekitar kami. Jadi daerah kami kemarin itu wabahnya yang sangat sampai viral itu banyak yang meninggal karena digigit anjing gila. Anjing gila. Baik. Yang terakhir, yang berikutnya lagi untuk terpaksa saya ke sini juga karena kesehatan saya. Baik. Bapak sudah tahu tadi. Ya, saya berharap saya bisa dapat harapan. Pasti Pak, tenang saja. Karena mungkin juga saya selama ini kekhawatirannya sangat tinggi, menyerang ke saraf juga Pak. Jadi kadang saya itu berpikir, mampu enggak saya ini bertahan sampai program obat ini selesai, masih hidup enggak saya ini. Jadi sekarang saya berpikir seperti itu, tapi karena harapan hidupnya tinggi demi anak, istri, sampai hari ini alhamdulillah saya masih bisa ketemu Bapak. Untuk ke depan juga Pak, saya ini hanya saran kalau karena komunitas kita ini sudah banyak di kampung saya itu tidak ada listrik, di kampung kelahiran saya ya Pak, tidak ada listrik, masih sangat tertinggal. Itu jalan juga masih jalan motor, mobil susah masuk, tidak bisa. Nah di situ pertaniannya ada kacang, ada jagung dan lain sebagainya. Kalau alangkah indahnya mereka kalau kami nanti mana tahu saya bisa bantu mereka membuat ini alat-alat manual untuk ini Pak, untuk 10 tahun yang akan datang dari komunitas kita atau dari perusahaan siapa yang dari BSM Pak, seperti chopper pakan yang bisa digiling dengan manual dan penggiling jagung. Dulu pernah orang tua kami punya yang dari nenek moyang kami, dari kayu yang besar dibuat semacam penggiling itu pakai manual itu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, jadi kalau bisa ke depan semacam itulah untuk menolong kami di kampung yang di pelosok sekali. Terima kasih sekian Pak. Mohon maaf Pak, terlalu banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan ingat saya. Baik, Bapak. Alga yang mati ada beberapa faktor. Yang pertama, karena terlalu tebal, dia juga mati. Yang kedua, karena terlalu panas, dia juga mati. Jadi kalau seandainya panas sekali, itu juga dia bisa mati Bapak Ibu. Nah yang ketiga yang paling jarang itu karena kurang nutrisi. Kalau perkara ulat tadi Pak, bukan ulat yang menyebabkan mati semua, tidak. Tetapi kalau matinya itu cepat dan mendadak langsung jadi hitam, itu biasanya karena habis terlalu tebal, tidak dipanen, terus habis gitu terlalu panas sehingga dia bisa mati. Tapi jangan khawatir, dia pasti akan tumbuh lagi habis gitu. Asalkan nutrisinya cukup. Untuk asola. Itu asola. Asola. Pupuknya terbagus Bapak Ibu gini, kalau pakai limbah rumah tangga yang ada minyaknya, ada jeleknya. Karena dia ada minyak, airnya kan tergeser. Sehingga asolanya dia tidak bisa ngumpul full. Dia hanya tersebar gara-gara itu. Karena itu saya sarankan kalau membuat pupuk jangan dari limbah rumah tangga yang ada minyaknya. Kasihan alganya terdorong minggir nanti karena minyak mendorong. Nah, terbagus dari apa kalau seandainya kita belum punya itu? Bapak kan sudah punya kotoran ayam. Kotoran ayam tadi kan walau 2 ekor kan berarti ada 0,5 kilo Pak kotorannya Pak. Campur dengan air cucian beras 0,5 kilo tambah putih air cucian beras 2 liter, Bapak tabur di kolam 4x2 itu setiap minggu sekali sudah lebih dari cukup nutrisinya. Terus yang kedua, kalau masalah ulatnya tadi biarkan, kalau pas panen usahakan ulatnya diambil duluan Pak. Itu bonusnya makan ayam.
Nah, kalau Bapak sudah nyimpen dalam jumlah lama, asalkan tetap rapat, aman. Walaupun ayamnya cuma tinggal 2, baru mulai dari 2 ekor. Jadi aman. Terus yang berikutnya, kalau alga, kalau Bapak keluar dari air rembesan begini, di tanah-tanah, ini lumut Pak. Ini berbeda dengan alga. Alga itu ya hijaunya air kolam itu alga Pak. Kalau ini lumut, apakah lumut bermanfaat? Bermanfaat. Ketika Bapak Ibu membuat pembenah tanah dikasih lumut, bagus sekali. Terus yang kedua, seandainya lumut ini kita olah menjadi nutrisi, juga bagus sekali. Kalau seandainya tidak bisa ada rumen. Rumen ini Bapak Ibu yang kita butuhkan sebenarnya adalah untuk membuat urea. Kalau tidak ada rumen berarti pakai apa ya? Tidak usah, tidak apa-apa. Memang hasilnya kurang sedikit. Terus seandainya Bapak Ibu perlu yang dari bakteri untuk cuka. Kalau tidak ada cuka, belikan yogurt aja Pak. Atau keju. Keju itu sama-sama dari lemak. Pengurai lemak ada di situ. Terus yang paling penting yang ketiga tetap ambilkan dari humus bambunya Pak ya. Nah ini diproses, tinggal diaduk aja. Kalau bisa ngaduknya supaya rata, bentuk angka 8. Supaya nanti bisa lubang begini Pak. Jadi itu dalamnya bisa sampai kena oksigen semuanya. Dari lumut ya ada yang warna hijau nanti akan berubah menjadi hitam ketika sudah matang. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya lagi Pak, kalau untuk alat. Bapak Ibu sebenarnya kami dari BSM juga sedang menyiapkan listrik gratis. Cuman saya masih, kalau komunitas kita sudah besar, karena dunia pertanian ini kan pasti jauh dari mana-mana ke depan. Jadi kami gunakan listrik gratis itu bukan pakai panel surya, tapi pakai magnet. Sebenarnya di Facebook saya sudah kita tampilkan yang dalam gambaran besarnya. Itu rancangan dasar awalnya. Jadi saya buatkan satu tempat sebesar meja ini dari tempat mika supaya orang bisa lihat dalamnya. Ini saya pakai peleknya sepeda motor 2, saya kasih magnet aktif. Kemudian yang kedua ini pakai aki untuk penggerak awal dan untuk nyimpennya. Kemudian pakai inverter. Jadi alat itu ya alhamdulillah bisa sudah keluarkan 2200 watt. Dan hebatnya cuma satu, paling ganti aki setiap 2 tahun sekali. Tapi yang paling penting kan satu, energinya tidak perlu panas matahari, cuma diputar sekali dan putar selamanya. Tapi tunggu dulu, saya belum berani launching, musuhnya lebih ngeri. Dan ini kita sebutnya sebagai over unity. Kalau Bapak Ibu mau boleh lihat di Facebooknya Pak Bambang. Di situ aja, listrik apa namanya itu, listrik gratis atau apa ya? Free energy. Kita tapi ada lagi yang lebih canggih lagi, yang ukuran kecil Bapak Ibu. Ukuran kecil yang kapasitas 450 watt. Tapi tunggu sebentar. Nanti kalau sudah srek saya akan launching. Tunggu sebentar. Harganya murah semuanya. Cuman waktunya belum. Kemarin tim sudah diundang ke Turki. Kita itu kemarin mau disupport oleh pemerintah Turki untuk lisensinya. Tetapi dia minta produksinya di Turki. Wah ini nanti kita impor namanya. Saya mau lisensi dari sana boleh tapi produksi di Indonesia begitu. Kita masih negosiasi. Orang Indonesia ini karena kita kesulitan SNI Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada SNI nanti ditangkap. Jadi itulah negara tercinta kita. Kita syukuri saja. Kan kita harus lebih pinter-pinter. Nanti kalau seandainya komunitas kita sudah besar, saya tidak perlu SNI lagi. Nanti Bapak Ibu saya kasih rakitan saja, tolong dibaut sendiri-sendiri di rumah. Itu alternatif terakhir. Kalau begitu kan tidak perlu SNI, betul kan? Bapak Ibu kalau beli onderdeer boleh enggak? Boleh kan? Kalau masang sendiri di rumah boleh enggak? Boleh. Itu kan jadi bukan saya yang rakit kan? Nanti saya kasih pretelannya, tahu pretelannya ya?
Bagian kecil, tolong sampai di rumahnya masing-masing dirakit. Sampai akhirnya jadi. Kita sebutnya sebagai free energy over unity. Kita sudah siapkan sampai ke sana. Sebenarnya ini sudah 5 tahun lalu. Sebenarnya ini sudah pernah saya launching, tapi karena terlalu banyak yang menekan, lebih baik kita tidak launching lagi. Tapi tunggu ya Pak ya, sabar. Ini penderitaannya orang Kalimantan, rumah walet, kadang-kadang kan di tengah-tengah kebun, kan butuh listrik walaupun kecil. Banyak yang minta, tapi saya belum berani ngedarkan. Terus untuk penyakit nanti kita di belakang aja Pak ya. Masih ada waktu besok bawa kertas saya catatkan semuanya. Tapi tenang Bapak Ibu, untuk penyakit semuanya, apapun penyakitnya Bapak Ibu, besok silakan konsultasi dengan Pak Bambang. Saya bukan seorang medis, saya ini dukun. Ilmunya ngawurisasi dan gadokmologi. Tapi tenang saja, produk kita itu sebenarnya untuk 83 penyakit sudah sama dengan sakitnya satu rumah sakit. Jadi tenang saja, nanti Bapak Ibu untuk resep-resep semuanya hubungi ke Pak Bambang. Jadi ada sakit apa Pak, minta ke Pak Bambang, resepnya semua ada. Dan saya minta Bapak Ibu selain jadi dokternya tanaman, juga jadi dokternya manusia di daerahnya masing-masing. Contoh kalau kayak di daerah Kalimantan gini nih, terus jalan aja ndak ada. Kalau sakit sampai digigit anjing gila aja sampai meninggal gitu toh. Kira-kira kalau sudah kena sakit anjing gila terus meninggal, obatnya apa Bapak Ibu? Sebenarnya kalau disuntik kan sebenarnya ada antinya obat anjing gila, betul ya? Sekarang nomor 1 tindakannya, darahnya harus dikeluarkan. Cara mengeluarkan darah terbaik pakai apa? Genteng dipanaskan atau batu kapur dipanaskan untuk menghisap darah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menetralkan racun paling efektif gunakan apa? Santan. Santan itu penetral racun. Terus yang ketiga, yang perlu dicegah tetap tidak bisa kalau tidak ada antinya. Antinya terbagus ya tetap sudah ada di medis Bapak Ibu, itu kan itu sudah antivirusnya. Kalau dia sudah sampai ke jantung pasti resikonya pasti meninggal, sama dengan ular kobra dan sebagainya. Nanti di sana ada pembeku darah Pak, ada obatnya khusus. Tapi yang bisa kita lakukan diikat dulu. Setelah diikat dulu kalau bisa carikan santan disiramkan. Itu racun minimal sudah berkurang jauh. Terus yang kedua darahnya dikeluarkan. Darahnya dikeluarkan kalau dihisap kan tidak mungkin. Kalau ada alat penghisap tidak apa-apa. Kalau tidak ada alat penghisap apa yang dilakukan? Carilah genteng. Tahu genteng atau batu bata ya? Bukan dipanaskan sampai panas sekali, tidak, sampai dia kering. Ketika dia ditempelkan dia akan menghisap darah. Jadi genteng itu terus batu bata, ketika dia ditempelkan dia akan menghisap, tujuannya gitu. Tapi tolong dipanaskan dulu supaya steril. Terus lukanya baru dibersihkan. Semua luka yang berhubungan dengan virus itu cuma obatnya oksigen. Kalau seandainya tidak ada apa-apa bisa dipompa Pak. Contoh orang kena tetanus. Tetanus itu obatnya cuma oksigen. Ketika itu terbuka dan dia kena oksigen, sembuh sebenarnya. Virusnya mati. Tapi tetap harus ke medis untuk dibersihkan supaya jangan sampai itu sampai ke jantung. Kalau sudah sampai ke jantung seluruh tubuh itu resiko tinggi. Jadi bisa dipahami Pak begitu ya? Terima kasih. Oke, satu lagi dari sini. Mari Bapak. Mikrofon Pak. Sudah nyala. Sudah nyala, oke. Sudah nyala. Oh, mati sekarang. Akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto dari Pati. Baik Bapak. Saya mau sedikit cerita tentang budidaya nila di air Payo ya Pak ya. Di Pati itu kan sudah jadi brand tentang nila salin namanya. Tapi kendalanya itu kan banyak yang mati. Banyak yang mati itu supaya bisa dimanfaatkan jadi sesuatu itu perlu ditambahkan apa dan untuk apa.
Itu untuk nilainya ya Pak ya. Terus untuk bagaimana cara penyimpanan alga setelah disaring sebelum dijadikan pupuk. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya kotoran burung seriti ya Pak ya. Supaya limbah kotoran burung ini bisa bermanfaat, cara pengolahnya gimana dan ditambah dengan bahan-bahan apa. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak punya ikan mati, punya kotoran seriti, Bapak gunakan 2 bahan ini Pak untuk nutrisi. Caranya ikannya digiling. Digiling dicampur dengan seriti, ini sebanyak 20%. Ditambah air kelapa. 80%. Sudah ini aja. Dan nanti jadinya nutrisi. Nutrisi itu untuk apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya tanaman supaya buahnya dia lebih berat, buahnya lebih manis, buahnya lebih tebal, buahnya lebih enak, itu disemprotnya dengan nutrisi. Kalau untuk sawit supaya buahnya tidak berhenti berbuah setiap bulan, supaya anaknya buahnya selalu ada, itu nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi ini bisa disemprotkan, bisa dikocorkan di daerah akar terakhir. Kalau sana ada daerah sawe seriti, walet kan banyak pakai itu. Jadi ini Pak, ini sudah terbagus. Terus yang kedua, ini juga bisa diberikan untuk ternak, untuk meningkatkan protein, untuk meningkatkan kualitas telur, untuk meningkatkan produktivitas terutama. Rumusnya sama 20% dan air kelapa. Kalau namanya nutrisi Bapak Ibu minta tolong wajib pakai air kelapa. Dan prosesnya bukan terbuka tapi tertutup. Masukkan ditutup selesai. Tinggal buka tutup, enggak usah diaduk. Terus yang kedua, kalau untuk menyimpan alga cukup biasa saja Pak, tanpa apa-apa, memang dia akan mati, tapi tidak akan masalah. Matinya alga itu kecuali begini Bapak Ibu. Kalau alga yang hari ini Bapak Ibu pelajari, saya ngajarinya kan cuma level jadi pupuk atau jadi pupuk bagus nutrisi, seperti itu aja. Tetapi kalau Bapak Ibu ke depan sudah mau buat alga yang untuk anggap aja sebagai makanan super feed, super makanan, itu harus disimpan dalam keadaan fresh. Jadi ketika panen kan warnanya hijau, betul kan? Masukkan di dalam plastik, harus disimpan di kulkas Pak, harus di frozen. Itu kalau untuk makanan manusia yang untuk membuat superfood. Tetapi kalau cuman ini untuk dijadikan pupuk, biarpun dalam kondisi mati tidak ada masalah sama sekali. Paham maksud saya ya? Karena apa? Kalau Bapak Ibu cuma belajar aja, tapi minta tolong Bapak Ibu, saya ngajari alga itu sepele. Tapi tolong iseng-iseng berhadiah. Tahu ya iseng-iseng berhadiah ya? Sambil nganggur-nganggur, sambil main-main. Karena apa? Ke depan ini akan menjadi makanannya manusia. Yang disebut dengan superfood. Orang sudah makannya bukan lagi piring kok besok ke depan. Makannya kapsul. Tapi tidak tahu tahun berapa itu. Tapi saya landasi dulu hari ini. Makanan itu apa? Dari mana? Dari alga. Alga ini yang paling banyak spirulina atau sankorela yang dipakai nanti ke depan. Tapi minta maaf, untuk sementara main-main saja, iseng-iseng berhadiah, alganya ngawur. Ngawurisasi. Sampai Bapak Ibu nanti akhirnya paham. Begitu sudah paham, oh ternyata buat alga itu seperti ini. Bapak Ibu ada yang pernah beli produknya, produk-produk dari alga, merek-merek apapun, mahal atau murah? Mahal. Lah besok-besok kalau sudah pinter silakan buat ke sana. Tinggal caranya satu, Bapak Ibu cari benihnya dulu, bawa ke laboratorium supaya koloninya dipisahkan, cari yang jenisnya yang Bapak Ibu inginkan. Setelah ketemu baru itu dikultur, dikembangkan. Dikembangkan cuma satu syaratnya, airnya harus bersih, tidak terjadi tidak terjadi kontaminasi,
pemberian pakannya ya cuma dengan pupuk dan sebagainya. Tapi satu dulu, lakukan yang paling ngawur dulu, setelah ngawur bisa baru buat yang pinter. Setuju ya? Setuju. Karena apa? Ke depan Bapak Ibu, makanan manusia adalah ini. Karena praktis. Terus yang kedua, tidak ada penyakit. Terus yang ketiga, waktu buatnya cuma 8 jam. Ini yang tidak bisa dilawan. Tanam padi butuh waktu 4 bulan, tanam jagung butuh waktu 3 bulan, pelihara kambing, saya masih butuh waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi kalau ini sudah bisa dipanen hanya waktu 8 jam. Jadi ke depan Bapak Ibu buat makanan itu mungkin dalam satu ruangan seperti ini yang terus-menerus kita sudah cukup untuk hidup. Tapi itu untuk next yang akan datang. Sekarang masih bahagia saja kita makan sate, makan ayam goreng, begitu. Kalau malam saya bayangkan gini biar lapar. Oke Bapak Ibu, malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Besok ketemu lagi jam 7:30 ya. Kita akan mulai, semoga semuanya bisa istirahat dengan tenang. Terima kasih, jaga kesehatan. Kalau masih ada jamu tolong dihabiskan supaya bisa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.